Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi sama gue Rizky. Di video kali ini gue mau bahas tentang cara gue pilih bahan ikan mas koki untuk di grooming. Jadi di video sebelumnya gue baru aja beli ikan mas koki oranda ya untuk gue grooming. Nah, sebenarnya gue tuh lebih sering grooming ikan rancu guys. Kalau oranda sendiri gue ini baru belajar ya, baru mulai. Jadi singkat cerita, sebelumnya pertama kali gue beli bahan mas koki oranda yang mau gue grooming itu yang putih ini guys. Jadi ini bahannya gue dapat dari RGF ya, Reza Goldfish Farm di Depok. Nah, gue dapat dia dari size kurang lebih 10 cm, 10-11 cm. Nah, terus berjalannya waktu setelah 1,5 bulan, 2 bulan lah kurang lebih, jadilah ikannya kayak gini guys. Hasil akhirnya kayak gini. Sebenarnya sih ini akan terus gue grooming sih. Gue masih penasaran besarnya tuh kayak gimana. Sekarang dia udah 15 cm. Nah, berangkat dari si putih ini, dia gue namain susu namanya. Jadi si susu ini gue suka banget ya sama tampilannya gitu. Badannya bulat, terus ekornya lebar, dorsalnya juga tegak gitu ya, tulangnya tebel, terus kepalanya tuh proporsional menurut gua, dan jenis jambulnya atau wennya tuh kayak pesek gitu, jadi bulat menyatu sama si badannya. Nah, berangkat dari situ gua penasaran, mau coba lagi gitu, mau coba grooming lagi yang model kayak gini tapi yang warna berbeda. Nah, terus akhirnya kemarin ini gue dapet yang ini nih. Nah, ini dia bahan baru yang gue ambil ya. Jadi gue sebenarnya ada tiga oranda bahan. Cuma kalau yang satu ini sebenarnya hadiah nih. Ini dari Om Ricky JR ya di Bekasi. Terus kalau yang satunya itu gue beli bahan juga dari RGF ya. Dan yang terakhir ini juga bahan dari RGF. Nah, kalau yang dari RGF ini semua kualitasnya itu fancy. Jadi gua jelasin sedikit ya tentang kualitas fancy. Yang setahu gua ya, ini disclaimer dulu, penjelasan di video ini itu berdasarkan dari gua gitu ya, pendapat gua. Jadi kalau fancy itu menurut gua ikan-ikan yang sebenarnya secara postur bagus tapi ada beberapa kekurangan gitu, dan kekurangannya itu minor. Kekurangannya juga beda-beda biasanya. Jadi ada yang di dorsal, ada yang di ekor, ada yang di anal fin, ada yang di sirip dayung dan sebagainya lah, macam-macam. Nah, karena ya memang dasarnya ikan fancy itu pasti ada kurangnya gitu ya. Gua biasanya pilih ikan fancy yang mau gua grooming itu yang kira-kira tuh kekurangannya masih bisa diterima gitu, masih bisa gua terima. Kayak misal contoh, ini bahan yang pertama gue beli ya. Ini gue beli, ini size-nya masih kecil banget. Waktu pas gue beli masih kisaran 8 cm lah, 7-8 cm. Dan pada saat itu kelihatannya masih bagus gitu ya. Ya gue karena orang awam juga gitu ya, jadi gue ngelihatnya masih rapih lah gitu. Tapi setelah besar ternyata gue baru paham kenapa ikan ini masuk dalam kriteria fancy. Karena kalau gue lihat di ekornya itu kayak tulangnya itu agak rapat ya, pertama itu. Kemudian di sirip bawahnya tuh, di bawah perut itu dia agak bengkok juga gitu. Tapi secara
apa namanya, gaya berenang, terus performnya itu masih bagus. Jadi buat gue itu masih bisa diterima lah kekurangannya itu ya, selama ikannya gue lihat berenangnya enak dan masih perform gitu, masih enak lah untuk dinikmatin gitu. Nah yang terakhir ini, yang kedua, yang terakhir gue beli ini juga ikan bahan, ikan fancy. Sekilas mungkin ya kalau orang awam ya kayak gue gitu, gue lihat ini ikan rapi-rapi aja gitu ya, tapi kalau dari penglihatan gua kayaknya ini kurang di anal ya. Jadi anal finnya itu dia agak keluar guys, jadi harusnya kan nutup sama ekornya ya, sama sirip ekornya, tapi si analnya ini kadang keluar-keluar tuh, kadang keluar-keluar. Nah cuma balik lagi, karena menurut gua ikan ini masih bagus ya performnya, gaya berenangnya, terus struktur proporsi badannya juga menurut gue masih enak ya, gue pilih akhirnya. Dan juga kalau yang terakhir ini kenapa gue pilih, karena dia paling mirip ya bahannya sama yang putih ini. Jadi dulu gue pas beli yang putih ini, bahannya itu kurang lebih kayak gini guys, kecilnya bentuk-bentukannya. Jadi kepalanya tuh belum begitu tebal, terus badannya tuh udah membulat ya. Jadi gue harapannya ketika di grooming nanti, harapannya besarnya ya kayak nggak jauh-jauh kayak yang putih ini nih, jadi bulat gitu, bagus, ekornya juga mekar gitu. Nah yang gue jelasin sekarang ini kriteria ikan oranda ya, oranda bahan grooming yang biasanya gue pilih gitu. Jadi ngeliatnya itu guys, pertama ya sirip-siripnya. Yang paling penting sih menurut gue kalau pilih bahan ikan oranda buat di grooming itu, lihat gaya berenangnya guys, gaya berenangnya stabil, terus juga dia perform ya, nggak nungging terus gitu, masih ya stabil lah, enak dilihatnya berenang. Terus kalau di oranda sendiri juga karena beda sama rancu ya, dia punya dorsal. Menurut gue dorsalnya itu harus diperhatikan banget, pilih yang tulangannya tuh tebel gitu ya, dan lurus. Nah sebenarnya kalau bengkok atau miring-miring sedikit itu masih wajar sih kalau di kelas fancy ya, karena semakin gede juga sebenarnya dorsal oranda itu kebanyakan itu ya miring atau nekuk gitu, itu wajar. Tapi kalau bisa lurus terus, wah itu keren banget sih. Nah kalau gue lihat, kalau bahan grooming dari dari RGF ini ya, oranda dari RGF ini, itu dorsalnya tuh bagus-bagus guys, tebal-tebal, dan dia tuh cenderung tegak terus gitu ya. Beda nih sama yang dari Om Ricky ini, dorsalnya tuh jarang-jarang main gitu, jarang-jarang tegak, dan itu mengurangi ini sih, mengurangi performnya ya menurut gua. Karena kalau dia tegak terus nih, dia cenderung bisa tegak terus gitu ya, aktif dorsalnya, itu ikannya jadi bagus, jadi enak dilihat gitu guys. Dan kalau soal ukuran, gue biasanya kalau pilih bahan grooming oranda ya, dari 3 bulan ke belakang ini, semenjak yang putih ini gue beli, itu ukurannya ya sekitar 8 cm, 8 sampai 10 cm lah biasanya. Dan sampai ke ini yang si putih ini sekarang di 15 cm, itu gue butuh waktu 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Dan menurut gue ini termasuk yang cukup cepat ya pertumbuhannya, makanya gue seneng banget sama bahan oranda dari RGF ini, puas banget. Dan makanya juga akhirnya gue beli lagi tuh dua bahan dari RGF lagi gitu guys. Ya mungkin segitu aja ya informasi tips dan cara gue pilih bahan grooming oranda ya, kelas fancy ya, karena yang gue punya ini semuanya kelas fancy,
ada kekurangannya, nggak sempurna gitu ikannya. Tapi itu kekurangan apa yang mungkin kalian masih bisa terima gitu, kayak yang tadi gue udah jelasin. Ikan-ikan yang gue pilih ini ikan-ikan yang punya kekurangan, tapi kekurangannya itu masih bisa gue toleransi lah, masih gue bisa nikmatin gitu. Oke guys, segitu aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching.